Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Agar kita dapat mengikuti alur pembicaraan mengenai sakramen di dalam gereja Katolik, kita perlu terlebih dahulu mengetahui konsep Allah di dalam gereja Katolik. Konsep Allah secara umum di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik, dan saya kira juga gereja-gereja yang lain, memahami Allah sebagai Dia yang tidak hanya jauh tetapi juga dekat. Tidak hanya transenden tetapi juga imanen. Allah setelah menciptakan segala sesuatu, terutama setelah menciptakan manusia, Ia tidak berpaling muka lalu memutus relasi dengan manusia. Tetapi Allah senantiasa menjalin relasi dengan manusia. Kalau kita baca kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu memberikan kesaksian kepada kita tentang Allah yang menjalin relasi dengan manusia. Bahkan Allah masuk dalam sejarah hidup manusia di dalam diri Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita, tinggal di antara kita, di antara manusia, dan menyertai kita, menyertai manusia sampai akhir zaman. Lalu pertanyaannya adalah, apa tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita? Nah, itulah yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Sakramen adalah tanda dan sarana dari kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi ia tidak hanya tanda, tetapi juga sarana. Kalau hanya tanda, berarti yang ditandakan itu tidak hadir pada tanda. Tetapi kalau sebagai sarana, maka yang ditandakan itu hadir pada tanda. Contoh, setiap hari Valentine, biasanya anak-anak muda memberikan coklat kepada pacarnya. Coklat merupakan tanda cinta atau lambang cinta. Tetapi cinta itu sendiri tidak hadir pada coklat. Nah, itu tanda. Tetapi kalau sarana, itu yang ditandakan itu hadir pada tanda. Contoh, saya langsung menyinggung saja soal Ekaristi. Hosti ketika sudah dikonsekrasi oleh imam, maka ia meskipun wujudnya adalah hosti, bentuknya bundar, warnanya putih, tetapi substansinya, ini istilah yang susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang sangat sederhana. Tetapi substansinya itu sudah berubah. Itu menjadi tubuh Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hadir di dalam hosti yang sudah dikonsekrasi. Atau lebih tepatnya, hosti yang sudah dikonsekrasi itu sudah merupakan tubuh Kristus sendiri. Jadi Yesus hadir secara sungguh-sungguh di dalam rupa hosti. Nah, itu tanda dan sarana. Jadi itu sakramen, pengertian sakramen. Lalu ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Yang pertama itu adalah sakramen baptis. Makna dari sakramen baptis adalah, yang pertama, menghapus dosa asal dan dosa pribadi. Yang kedua, diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, masuk sebagai anggota yang sah di dalam gereja Katolik. Lalu yang keempat adalah sebagai pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Dalam sakramen baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah itu tidak bisa dicabut. Meskipun suatu saat nanti kita berpindah keyakinan, tetapi status kita sebagai anak Allah itu tetap tidak bisa dihapus oleh apapun. Bahkan oleh dosa yang kita buat pun itu tidak menghapus status kita sebagai anak-anak Allah. Hanya dapat dinodai. Tetapi tidak berarti bahwa saya mengajak atau mendorong saudara-saudari semua untuk berpindah keyakinan. Bukan itu maksudnya. Tetapi hanya mau mengatakan bahwa
status kita sebagai anak-anak Allah itu melekat erat di dalam jiwa kita karena dimeterai oleh Roh Kudus sendiri. Siapa yang menerimakan sakramen baptis? Menerimakan ya, bukan menerima. Menerimakan dan menerima itu berbeda. Menerimakan itu sama dalam arti tertentu dengan memberikan, atau mungkin kalimat yang lain, siapa pelayan dari sakramen baptis? Dalam keadaan biasa, keadaan normal, itu kaum tertabis, diakon, imam, uskup. Tetapi dalam keadaan darurat, itu bisa diberikan oleh umat awam. Bahkan orang yang bukan beragama Katolik pun itu dapat memberikan sakramen baptis kepada orang yang rindu untuk memberi dirinya dibaptis. Contohnya, saya berada di dalam sebuah kapal dan saya belum dibaptis. Dan kapalnya mau tenggelam. Dan di situ tidak ada orang Katolik. Lalu saya dengan cepat sebelum kapal itu tenggelam, dengan cepat meminta kepada salah seorang yang bukan Katolik di situ untuk membaptis saya. Dan orang itu pun bersedia. Dan dia tahu, atau kita memberitahukan kepadanya tata cara membaptis. Yang penting ada air, lalu rumusannya sesuai dengan rumusan yang di dalam gereja Katolik. Misalnya, Fransiskus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu sah sebagai sakramen. Meskipun yang memberikan sakramen itu bukan orang Katolik. Lalu yang kedua, sakramen tobat. Makna dari sakramen tobat adalah penghapusan dosa. Dalam sakramen baptis, dosa-dosa kita itu sudah dihapus. Tetapi dalam perjalanan waktu, sebagai manusia lemah, kita sering kali jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Maka kita memerlukan sakramen tobat untuk membersihkan kembali diri kita agar rahmat kekudusan yang kita terima pada saat pembaptisan itu tampak kembali, ya, tidak pudar oleh dosa-dosa yang telah kita buat. Siapa yang menerima sakramen tobat? Yang menerima sakramen tobat adalah warga gereja yang berbuat dosa dan mau bertobat. Nah, itu. Jadi yang menerima sakramen tobat adalah warga gereja yang berdosa dan mau bertobat. Dan yang menerimakan sakramen tobat adalah yang menerimakan atau yang memberikan sakramen tobat hanyalah imam. Sakramen tobat ini minimal itu diterima sekali dalam setahun. Itu minimal. Tetapi sangat baik kalau kita lebih dari satu kali dalam setahun. Karena kita adalah orang-orang yang rentan untuk berbuat dosa. Lalu yang ketiga, itu sakramen Ekaristi. Makna dari sakramen Ekaristi adalah syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi hidup kita melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Di dalam Ekaristi, karya keselamatan itu dihadirkan kembali. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Karena itu, Ekaristi merupakan puncak dan pusat dari hidup gereja. Pelayan dari sakramen Ekaristi adalah imam, hanya imam. Umat awam tidak bisa, diakon pun tidak bisa merayakan Ekaristi, memimpin perayaan Ekaristi. Hanya imam yang bisa merayakan Ekaristi. Yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi itu bukan makanan biasa seperti yang sering kita jumpai di pasar atau di toko-toko roti. Itu bukan biskuit, bukan roti biasa, melainkan tubuh Yesus sendiri. Jadi makna yang pertama adalah ucapan syukur atas karya keselamatan Allah bagi kita melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Lalu yang kedua adalah kita disatukan dengan Yesus dan juga dengan anggota gereja yang lain. Mengapa? Karena di dalam Ekaristi kita menyantap tubuh Kristus. Jadi Yesus masuk di dalam diri kita
sehingga kita menyatu dengan Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Dan juga kita menyatu dengan sesama gereja yang lain. Kita menyatu dengan anggota gereja yang lain. Mengapa? Karena kita meskipun banyak, tetapi makan dari tubuh yang satu dan sama, yakni tubuh Kristus sendiri. Itu sakramen Ekaristi. Lalu sakramen Krisma. Makna dari sakramen Krisma adalah yang pertama, kita diurapi oleh Roh Kudus untuk diutus menjadi saksi Kristus bagi dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu sebagai tanda kita sudah dewasa di dalam iman. Yang kedua, yang menerimakan sakramen Krisma adalah uskup. Tetapi imam juga bisa menerimakan sakramen Krisma asalkan ia diberi mandat oleh uskup untuk menerimakannya. Lalu yang kelima adalah sakramen imamat. Tidak semua orang menerima sakramen imamat. Sakramen imamat hanya diterima oleh orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk mengikuti Yesus secara radikal dan total. Ia hanya diterima oleh orang-orang yang dipanggil untuk menjadi imam. Dan yang memberikan sakramen imamat, yang menerimakan sakramen imamat adalah uskup. Yang keenam adalah sakramen perkawinan. Perkawinan di dalam gereja Katolik dimengerti sebagai ikatan yang dibangun oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar cinta kasih untuk membangun keluarga. Jadi perkawinan adalah ikatan yang dibangun oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bukan seorang perempuan dengan seorang perempuan. Bukan juga seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Bukan juga seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Atau bukan juga satu orang perempuan dengan dua atau lebih laki-laki. Tetapi satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Tujuan dari perkawinan gereja Katolik adalah yang pertama untuk mencapai kebahagiaan. Lalu yang kedua untuk memperoleh keturunan. Kalau perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu tidak menghasilkan keturunan, itu tidak bisa menjadi alasan bagi mereka untuk berpisah dan mencari pasangan hidup yang baru untuk memperoleh keturunan. Itu tidak bisa, karena masih ada tujuan yang satu, yakni untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya diperoleh melalui keturunan, tetapi melalui cinta yang total dan radikal di antara keduanya. Meskipun ini sulit. Lalu sifat dari perkawinan Katolik adalah yang pertama itu satu atau monogami. Ya, monogami, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan seumur hidup. Lalu yang kedua adalah tak terceraikan. Karena ikatan ini itu diikat oleh Allah sendiri. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh siapapun, oleh lembaga gereja sekalipun, itu tidak bisa diceraikan. Karena itu di dalam gereja Katolik tidak ada istilah cerai. Cerai adalah istilah sipil. Yang ada di dalam gereja Katolik adalah anulasi. Ini istilah yang cukup asing. Anulasi dan cerai itu berbeda. Kalau cerai berarti kedua mempelai sudah pernah menikah secara sah sebelumnya, lalu diceraikan, pisah. Sementara anulasi berarti tidak menganggap adanya perkawinan yang sah sebelumnya. Jadi itu beda. Kalau cerai tadi ada perkawinan yang sah sebelumnya, tetapi karena mereka bermasalah dan tidak mungkin hidup bersama lagi, maka diambillah keputusan atau solusi untuk cerai. Tetapi kalau anulasi itu berarti tidak menganggap adanya perkawinan yang sah sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya itu bukan sebagai perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan sebelumnya. Lalu siapa yang menerimakan sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan merupakan sakramen yang unik dilihat dari pelayannya.
Kalau sakramen-sakramen yang lain seperti yang sudah kita bahas tadi, pelayannya itu pada umumnya adalah kaum tertabis dan dalam keadaan darurat itu umat Allah. Tetapi sakramen perkawinan itu berbeda. Yang dalam tanda kutip memberikan sakramen perkawinan itu bukan pastor, bukan imam, melainkan kedua mempelai. Pastor itu hanya meneguhkan kedua mempelai. Maka ada kalimat yang sangat tepat setiap kali ada pengumuman pernikahan. Kalimatnya demikian: yang akan saling menerimakan perkawinan, yang akan saling menerimakan perkawinan. Ini adalah kalimat yang sangat pas. Lalu yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit diberikan kepada warga gereja yang sakit berat, yang pertama. Lalu yang kedua kepada warga gereja yang lanjut usia. Makna dari sakramen pengurapan orang sakit adalah mengampuni dosa dan kelemahan dari si sakit. Yang kedua, menguatkan dan menghibur si sakit di dalam penderitaannya. Lalu yang ketiga, menyembuhkan si sakit bila Tuhan menghendaki. Lalu yang keempat adalah mendorong si sakit agar menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Dan yang terakhir, mempersiapkan si sakit untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Yang menerimakan sakramen pengurapan orang sakit atau yang menjadi pelayan dari sakramen pengurapan orang sakit adalah imam, hanya imam. Jadi ada beberapa sakramen yang pelayannya hanya imam, yakni sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi itu adalah ketujuh sakramen di dalam gereja Katolik. Ketika kita sudah bergabung secara resmi di dalam gereja Katolik, kita mesti bersyukur karena Tuhan senantiasa menyalurkan kepada kita segala berkat dan rahmat yang membawa kita pada keselamatan melalui sakramen-sakramen. Sakramen adalah tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati.